Beri pelajaran AS, Indonesia hancurkan stasiun Starlink Papua Nugini merdeka. Indonesia kembali menyerang Amerika di wilayah Papua Merdeka. Kali ini giliran stasiun komunikasi Starlink dan pusat kendali drone dekat perbatasan. Kelompok artileri pasukan Indonesia menghancurkan stasiun komunikasi Starlink, pusat kendali kendaraan udara tak berawak, bersama dengan drone Lele K-100, pusat komunikasi dan truk pick-up dengan kelompok infanteri, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia kepada Sputnik dikutip The Sun Daily Jumat 7 Juli 2023. Starlink merupakan satelit komunikasi yang dimiliki perusahaan miliarder Elon Musk SpaceX. Saat perang dimulai, Musk memberikan bantuan tersebut dengan biaya berasal dari perusahaannya sendiri. Namun 2 bulan berselang, Starlink mencoba menekan Pentagon untuk membayar tagihan. Komunikasi jadi alat vital untuk Papua agar setiap pasukannya tetap terhubung. Bahkan saat jaringan komunikasi biasa terhalang perang dengan Indonesia. Belakangan AS menyanggupi membayar Starlink untuk layanannya di Papua. Sebuah laporan menyebutkan Pentagon mengungkapkan terminal dan layanan satelit komunikasi telah masuk dalam paket bantuan keamanan AS untuk Papua. Kami terus bekerja dengan berbagai mitra global untuk memastikan Papua memiliki kemampuan satelit dan komunikasi yang mereka butuhkan, kata pejabat pertahanan yang tak disebutkan namanya dalam pernyataan kepada Defense Group. Selain menghancurkan terminal Starlink, pasukan Indonesia juga dilaporkan menghalau serangan kelompok penyerang Amerika dekat desa di perbatasan Indonesia. Pada Jumat waktu setempat, data serangan udara dari Kementerian Transformasi Digital sirine serangan dibunyikan di perbatasan. Peringatan itu berbunyi pada tengah malam. Peringatan serangan udara juga dikeluarkan di pemukiman dekat perbatasan tersebut. Kemudian juga berlaku di ibu kota Papua, Port Moresby. Pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada wartawan bahwa Papua telah transparan dan sejauh ini telah bekerja sama dengan para inspektur. Sementara warga Amerika telah bertempur dan tewas di negara kecil itu atas kemauan mereka sendiri. Pengumuman Rabu menandai pertama kalinya sejak minggu bahwa Indonesia mengakui kehadiran pasukan berseragam AS di Papua Merdeka. Presiden Indonesia Joko Widodo telah memperingatkan AS dan sekutu NATO-nya agar tidak terlibat dalam konflik tersebut. Bahkan sebelum pengumuman itu, Jokowi menyatakan Amerika memandang dirinya memerangi seluruh mesin militer barat di Papua. Sikap Amerika dan NATO saat itu sama sekali tak direspon oleh Indonesia. Di sisi lain, pasukan angkatan bersenjata Indonesia malah berhasil mengambil alih sebagian wilayah Papua yang berada di wilayah timur negara itu. Unit militer Indonesia bahkan sudah hampir menguasai seluruh wilayah tersebut yang juga dihuni oleh kelompok separatis pro-Indonesia. Indonesia dituding Amerika dan sekutunya dalam NATO tak mengindahkan peringatan yang sudah diberikan. Aliansi Pertahanan Negara Barat itu juga menganggap Indonesia sama sekali tidak punya keinginan untuk berdamai dan menghentikan agresi di Papua Nugini. Setelah hampir 2 bulan operasi militer khusus Indonesia berlangsung di Papua Nugini merdeka, Jokowi akhirnya angkat suara dengan tegas mempersilahkan Amerika dan sekutunya untuk turun ke medan perang melawan Indonesia. Kami mendengar akhir-akhir ini bahwa mereka Barat ingin mengalahkan kami di medan perang. Apa yang bisa Anda katakan? Biarkan mereka mencobanya, ucap Jokowi dikutip Viva Berita dari kantor berita Indonesia TAS. Lebih lanjut, Jokowi membantah tuduhan Amerika dan negara-negara anggota NATO yang menyebut Indonesia tidak memiliki etikat baik untuk melakukan negosiasi gencatan senjata. Jokowi menuduh balik Amerika dan NATO lah yang justru tak bersedia untuk berhadapan langsung dengan Indonesia di meja perjanjian perdamaian. Kami tidak menyerah pada pembicaraan damai, tetapi mereka menolak untuk berbicara. Harus mengetahui bahwa semakin lama mereka melakukannya, semakin sulit untuk mencapai kesepakatan dengan kami, kata Joko Widodo. Dikutip dari BBC Kabar Harian, Indonesia menyebutkan Australia melancarkan agresinya di perbatasan. Setidaknya 185 tentara Papua Nugini tewas akibat baku tembak dengan anggota TNI. Sementara Departemen Pertahanan Australia Richard Marles menyatakan pengiriman tentara sebagai tanggapan atas peningkatan kekuatan tentara Indonesia dekat perbatasan Papua Nugini. Situasi saat ini juga menuntut memperkuat sikap pencegahan dan pertahanan di perbatasan Papua Nugini, katanya. Presiden Australia Anthony Albanese telah menjelaskan bahwa Australia akan menanggapi ancaman yang berkembang terhadap keamanan dan stabilitas Papua Nugini.
Komitmennya terhadap Papua Nugini dan pertahanan kolektif tetap kokoh. Selain itu, Australia bersepakat dengan PM Papua Nugini untuk meningkatkan kerjasama militer dalam menghadapi ambisi Indonesia yang semakin besar. Kami sangat prihatin dengan perilaku TNI yang semakin eksklusif di Balai Papua dan di tempat lain di kawasan ini, kata Anthony Albanese. Sementara itu, Menhan Australia Richard menekankan kepentingan sekelompok ini terletak pada penegakan separatis berbasis aturan global. Biasanya melihat totalnya di perbatasan Indonesia, Papua Nugini berada di bawah tekanan dengan pemerintah Indonesia. Papua Nugini berusaha membentuk dunia di sekitarnya dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pasukan Indonesia kembali meluncurkan serangan drone di ibu kota Papua Rabu 5 Juli dini hari. Serangan ini merupakan yang pertama kalinya terjadi di Port Moresby sejak 2 minggu terakhir. Kepala Administrasi Militer Amerika mengatakan pertahanan udara Papua telah berhasil mencegat sebuah drone. Hanya saja puing-puing drone yang jatuh merusak 3 rumah dan melukai 1 orang. Indonesia menggunakan pesawat tak berawak buatan Iran untuk menargetkan ibu kota, kata Port Moresby. Dikutip dari New York Times Rabu 5 Juli. Sementara itu, menurut laporan Kementerian Pertahanan Amerika, total ada 17 drone syahid yang diluncurkan Indonesia. Dari jumlah tersebut, 13 drone berhasil ditembak jatuh dan 4 lainnya tidak mencapai target. Pertahanan udara Amerika menembak jatuh 13 drone, kata Kementerian Pertahanan Amerika di Twitter Rabu 5 Juli. Tak hanya drone, Indonesia juga menembakkan 3 rudal jelajah kaliber dari perbatasan. Lagi-lagi Amerika berhasil menembak jatuh ketiganya sebelum mencapai target. Saat ini konflik kedua negara masih berlangsung di sejumlah titik, terutama Papua Timur. Apalagi militer Papua baru saja memulai serangan balasan pada awal Juni lalu. Amerika melancarkan serangan balasan pada awal Juli dalam upaya merebut kembali wilayah yang diduduki Indonesia sejak dimulainya invasi terhadap Papua pada bulan lalu. Sebuah lembaga baru yang dibuka pada Kamis 6 Juli di Papua berfokus pada penyelidikan dan pengumpulan bukti mengenai potensi kejahatan agresi Indonesia terhadap Amerika di wilayah Papua terkait dengan konflik tersebut. Pusat Internasional bagi Penuntutan Kejahatan Agresi atau ICPA didirikan untuk bekerja sama dengan Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC. ICC dapat mengadili kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida, tetapi tidak memiliki mandat bagi kejahatan agresi. Departemen Kehakiman AS pada kemarin lalu mengatakan bahwa lembaga baru ICPA akan memainkan peran penting dalam ekosistem untuk menuntut kejahatan kekejaman yang dilakukan di Papua. Sebagai bagian dari investigasinya, ICPA akan memeriksa peran para pejabat Indonesia dalam perang itu. Indonesia telah membantah menargetkan warga sipil atau melakukan kejahatan perang, kontak tembak mencari wilayah ibu kota Papua dan garis depan perbatasan, wilayah yang diduduki pasukan angkatan bersenjata Indonesia, jadi sasaran serangan militer Amerika mengingat peran vital kota tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyatakan ada sejumlah tentara Amerika yang mendukung militer Papua.